Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Gunawan dengan NIM 2102040601020. Saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik listrik saluran transmisi. Pendahuluan. Saluran transmisi merupakan bagian penting dalam sistem kelistrikan. Karakteristik listrik. Saluran transmisi sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem kelistrikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai karakteristik listrik saluran transmisi sangatlah penting. Pada halaman ini akan dibahas secara singkat mengenai konsep dasar saluran transmisi, jenis-jenis saluran transmisi, serta karakteristik fisik dan listrik dari saluran transmisi. Konsep dasar saluran transmisi. Saluran transmisi listrik adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Konsep dasar saluran transmisi adalah untuk mengirimkan daya listrik secara efisien dan aman melalui jarak jauh. Prinsip kerja saluran transmisi. Saluran transmisi terdiri dari tiga komponen utama: pembangkit listrik, saluran transmisi, dan konsumen. Daya listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan dikirimkan oleh saluran transmisi ke konsumen. Saluran transmisi terdiri dari kabel dan tiang-tiang yang mendukung kabel. Tegangan dan arus pada saluran transmisi. Tegangan dan arus pada saluran transmisi harus diatur agar daya listrik dapat dikirimkan dengan efisien dan aman. Jenis saluran transmisi. Saluran transmisi udara. Saluran transmisi udara adalah saluran transmisi yang menggunakan kabel listrik yang dipasang di atas tiang-tiang atau menara. Saluran transmisi ini lebih mudah dalam pemasangannya dan lebih murah dibandingkan dengan saluran transmisi bawah tanah. Saluran transmisi bawah tanah. Saluran transmisi bawah tanah adalah saluran transmisi yang menggunakan kabel listrik yang ditanam di tanah. Saluran transmisi ini lebih aman dan tahan terhadap kerusakan akibat cuaca buruk. Karakteristik fisik saluran transmisi. Saluran transmisi adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke pelanggan. Karakteristik fisik saluran transmisi meliputi panjang, lebar, dan tinggi saluran transmisi, serta bahan yang digunakan untuk membuatnya. Panjang saluran transmisi dapat bervariasi tergantung pada jarak antara pembangkit listrik dan pelanggan. Tinggi saluran transmisi juga bervariasi tergantung pada lingkungan sekitarnya. Saluran transmisi yang terletak di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi daripada saluran transmisi yang terletak di daerah pedesaan. Karakteristik listrik saluran transmisi, kapasitansi, induksi, dan resistansi. Kapasitansi, induksi, dan resistansi adalah karakteristik listrik yang mempengaruhi perilaku saluran transmisi listrik. Gelombang, frekuensi, dan derau. Gelombang, frekuensi, dan derau adalah karakteristik listrik yang mempengaruhi transmisinya listrik pada saluran transmisi. Perhitungan tegangan dan arus saluran transmisi. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hamparan penghantar tersebut. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu simpul sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Distribusi tegangan dan arus pada saluran transmisi. Distribusi tegangan pada saluran transmisi. Tegangan saluran transmisi dapat didistribusikan secara merata atau tidak merata. Distribusi arus pada saluran transmisi. Arus saluran transmisi dapat didistribusikan secara merata atau tidak merata. Distribusi arus merata biasanya digunakan pada jaringan saluran transmisi yang memiliki panjang jarak yang relatif pendek. Rugiditas saluran transmisi. Rugiditas adalah kemampuan saluran transmisi untuk menahan getaran atau guncangan yang terjadi akibat beban listrik. Rugiditas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti barat dan jarak antar tiang, tegangan dan arus listrik yang mengalir pada saluran transmisi. Efek corona pada saluran transmisi. Efek corona adalah fenomena yang terjadi pada saluran transmisi tegangan tinggi, di mana terdapat ionisasi udara yang disebabkan oleh medan listrik yang kuat di sekitar saluran. Karakteristik kapasitif saluran transmisi. Kapasitas adalah kemampuan satu sistem untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas saluran transmisi tergantung pada jarak antara konduktor dan jenis bahan isolasi yang digunakan. Kapasitas saluran transmisi dapat menyebabkan penurunan tegangan dan arus, serta kehilangan daya pada saluran transmisi. Karakteristik induksi saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki karakteristik induktif yang terjadi
karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada saluran tersebut. Karakteristik ini dapat mempengaruhi kinerja saluran transmisi, seperti menurunkan tegangan dan meningkatkan rugi-rugi daya. Karakteristik resistif saluran transmisi. Saluran transmisi memiliki karakteristik resistif yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Karakteristik resistif saluran transmisi dipengaruhi oleh hambatan, kawat, penghantar, dan saluran transmisi. Karakteristik impedansi saluran transmisi. Impedansi adalah rasio tegangan dan arus yang mengalir pada saluran transmisi. Impedansi saluran transmisi dapat didefinisikan sebagai rasio antara tegangan fasa dan arus fasa di titik masuk saluran transmisi. Impedansi saluran transmisi tergantung pada konstruksi saluran transmisi seperti jarak antara konduktor dan jenis bahan isolasi yang digunakan. Impedansi saluran transmisi juga bisa dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang saluran transmisi. Karakteristik admitansi saluran transmisi. Admitansi saluran transmisi adalah kemampuan saluran transmisi untuk mengalirkan arus listrik. Admitansi saluran transmisi mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak antar tiang, bahan konduktor, dan kelembapan udara. Karakteristik refleksi pada saluran transmisi. Refleksi terjadi ketika sinyal yang dikirimkan oleh saluran transmisi mencapai ujung saluran dan terpantul kembali ke arah asalnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan impedansi pada saluran transmisi, seperti perubahan diameter kabel dan perubahan jenis kabel. Refleksi dapat menyebabkan gangguan pada sinyal dan mengurangi kinerja saluran transmisi. Karakteristik gelombang pada saluran transmisi. Gelombang pada saluran transmisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang tegangan dan gelombang arus. Kedua jenis gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama adalah gelombang tegangan. Gelombang tegangan pada saluran transmisi memiliki karakteristik berupa amplitudo, frekuensi, dan fase. Gelombang arus. Gelombang arus pada saluran transmisi memiliki karakteristik berupa amplitudo, frekuensi, dan fase. Karakteristik frekuensi pada saluran transmisi. Frekuensi adalah salah satu karakteristik penting dari saluran transmisi listrik. Frekuensi mengacu pada jumlah siklus listrik yang terjadi per detik dan diukur dalam satuan Hz (Hz). Standar frekuensi listrik di seluruh dunia adalah 50 atau 60 Hz, tergantung pada negara atau wilayah. Frekuensi yang tepat harus dipertahankan agar keperlambatan listrik dapat berfungsi dengan benar dan terhindar dari kerusakan. Karakteristik derau pada saluran transmisi. Dalam saluran transmisi sinyal listrik dapat terganggu oleh derau. Derau adalah berasal dari beberapa sumber seperti lingkungan sekitar, peralatan listrik, atau interferensi dari saluran transmisi lain. Karakteristik gangguan pada saluran transmisi. Yang pertama, gangguan pada saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti petir, kelebihan beban, dan korsleting. Gangguan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik dan bahkan kebakaran pada saluran transmisi. Pemantauan dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu mencegah gangguan pada saluran transmisi. Karakteristik proteksi pada saluran transmisi. Perlindungan saluran transmisi, proteksi saluran transmisi merupakan salah hal penting dalam sistem kelistrikan. Proteksi saluran transmisi berfungsi untuk memutuskan aliran listrik pada saat terjadi gangguan pada saluran transmisi. Jenis proteksi saluran transmisi. Ada beberapa jenis proteksi pada saluran transmisi, di antaranya adalah proteksi arus lebih, proteksi hubung singkat, proteksi arus bocor, dan proteksi frekuensi. Setiap jenis proteksi memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Karakteristik pengukuran pada saluran transmisi. Pengukuran pada saluran transmisi sangat penting untuk memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan. Beberapa karakteristik pengukuran pada saluran transmisi antara lain tegangan, arus, frekuensi, dan daya. Karakteristik pemeliharaan pada saluran transmisi. Berikut adalah beberapa karakteristik pemeliharaan pada saluran transmisi. Pemeliharaan rutin harus dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kegagalan sistem. Pemeliharaan harus dilakukan oleh personel yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang saluran transmisi. Pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan harus mencakup pemeriksaan visual, pengujian, dan perbaikan jika diperlukan. Karakteristik pengendalian pada saluran transmisi. Pengendalian daya transmisi untuk memastikan keandalan sistem. Kedua, pengendalian tegangan dan arus untuk mempertahankan kualitas daya listrik.
Ketiga adalah pengendalian frekuensi untuk mempertahankan sinkronisasi antara generator dan beban. Karakteristik pengoperasian pada saluran transmisi. Pengendalian dan operasi saluran transmisi. Pengoperasian saluran transmisi memerlukan pengendalian yang baik agar dapat beroperasi efektif dan efisien. Pengendalian meliputi pengaturan tegangan, arus, dan frekuensi, serta pemantauan kondisi saluran transmisi secara terus-menerus. Pemeliharaan saluran transmisi sangat penting untuk menjaga keandalan dan kinerja sistem. Pemeliharaan meliputi pemeriksaan berkala dan penggantian komponen rusak atau aus, dan perbaikan kerusakan pada saluran transmisi. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur saluran transmisi dan mengurangi risiko gangguan pada sistem. Berikut adalah cara menghitung R, L, dan C dari saluran transmisi. Contoh soal, sebuah saluran transmisi memiliki karakteristik berikut: panjang saluran L 100 meter, diameter dalam D kecil 2 cm, diameter luar D besar 3 cm. Konduktivitas listrik tembaga 5,8 dikali 10⁻7 S per M. Permitivitas relatif tembaga sama dengan 1. Frekuensi operasi F 1 GHz 1 kali 10⁻9 Hz. Hitunglah resistansi R saluran transmisi per unit panjang, induktansi L saluran transmisi per unit panjang, kapasitansi C saluran transmisi per unit panjang. Pembahasan 1. Resistansi. Resistansi saluran transmisi per unit panjang dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan P per A, di mana P adalah resistansivitas material dan A adalah luas. Penampakan melintang saluran di sini dapat dihitung sebagai pi D per 2 pangkat 2 dikurang pi D per 2 pangkat 2. P sama dengan 1 dibagi 5,8 kali 10⁻7 S per M sama dengan 1724 kali 10⁻8 ohm. A sama dengan pi tanda kurung 3 cm per 2 tutup kurung pangkat 2 dikurang 2 cm per 2 pangkat 2 sama dengan pi 2,25 dikurang 1 cm pangkat 2 sama dengan pi 1,25 cm pangkat 2 sama dengan 4,93 kali 10⁻4 M pangkat 2. Jadi, R sama dengan 1724 X 10 dikurang 8 ohm kali M per 4,93 X 10 dikurang 4 M pangkat 2 sama dengan 3,5 X 10 dikurang 5 ohm per M. Kemudian induktansi L. Induktansi saluran transmisi per unit panjang dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan 2 pi in D besar per D kecil, di mana U sama permeabilitas vakum 4 pi kali 10⁻7 H per M. D adalah diameter luar dan D adalah diameter dalam. Kapasitansi C. Kapasitansi saluran transmisi per unit panjang dapat dihitung menggunakan rumus C sama dengan 2 pi ER dibagi IN D per D, di mana ER adalah permitivitas relatif tembaga, D adalah diameter luar, dan D adalah diameter dalam. C sama dengan 2 P 1 dikurang IN 3 cm per 2 cm sama dengan 2 pi IN in 1,5 C 2128 X 10 dikurang 11 F per M. Simpulan karakteristik listrik saluran transmisi sangat penting untuk dipahami dalam pengoperasian dan pemeliharaan saluran transmisi yang efektif dan efisien. Baik, itulah presentasi dari saya, Agil Munawar, dengan NIM 21020460120. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.